Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Ustadz Ilham. Ya, beliau hari ini terjadwal supervisi. Nah, alhamdulillah sebelum beliau supervisi, saya ada agenda untuk pra-observasi dengan beliau terkait bagaimana sih nanti beliau itu dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya adalah pra-observasi ini akan saya gunakan untuk berdiskusi dengan beliau nanti terkait beberapa hal. Yang pertama tentu kesiapan dalam proses pembelajaran beliau. Terus media-media yang beliau gunakan, strategi yang beliau gunakan itu nanti seperti apa saja yang akan digunakan oleh beliau. Siap, iya, terus Ustaz. Selanjutnya kita akan diskusi dengan beliau lebih lanjut ya. Tadi prolog dari saya. Bagaimana kabarnya Ustaz Ilham? Alhamdulillah baik Ustaz, masih sehat. Sehat ya. Ini gimana untuk kegiatan persiapan observasi atau supervisi Ustadz Ilham di kelas 4 ini? Ya Ustaz, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah diberikan kesempatan untuk diadakan agenda pra-observasi seperti ini. Jadi merasa ada dukungan dari Ustaz Sobat sebagai coach. Ya. Oke, baik. Ya Ustaz, nanti memang saya terjadwal ngajar materi pendidikan Pancasila di kelas 4 di Tosven. Ya, kemudian strategi yang coba saya terapkan nanti itu berhubungan dengan materi sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kebinekaan dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang berhubungan dengan KSE. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Kompetensi sosial emosional itu gitu. Tentunya tidak lengkap kalau saya belum tanya tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilham saat kegiatan pembelajaran. Ya. Gimana Ustadz untuk tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya di sini saya tuliskan Ustaz di LPP yang telah saya serahkan kemarin kepada Ustaz Sofan. Tujuan yang pertama itu peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kebinekaan. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, berarti ada dua tujuan. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu memiliki akhlak mulia dan didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nanti ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila itu ya Ustaz? Jelas dong, kan erat hubungannya dengan di sana itu nanti bagaimana saya bisa menghubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang nanti kedepannya bisa bermanfaat dan diaplikasikan untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Berarti luar biasa itu tujuan pembelajaran yang saya bilang di materi PKN. Terus tujuan pembelajaran yang kedua tadi ini hanya konfirmasi lagi ya Ustaz ya. Jadi bagaimana memahami sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Ini materi yang lebih spesifik nanti kira-kira yang disampaikan tentang contoh-contoh menghargai lingkungan dan menghargai kebinekaan itu nanti kurang lebih bocorannya gimana? Ya berarti mungkin nanti melalui beberapa media ya Ustaz ya. Di sini kemarin saya tuliskan melalui beberapa media pembelajaran ya. Nanti anak-anak diharapkan bisa memiliki atau menumbuhkan akhlak mulia sehingga kedepannya anak-anak bisa mencintai sesama manusia, teman di kelasnya, ustadz-ustadzanya, orang tuanya, kemudian lingkungan yang berada di sekolah, di tempat tinggal dan di sekitarnya, dan
Menghargai kebinekaan artinya perbedaan lah Ustaz yang Perbedaan. ada di sekitar kita. Iya. Melalui video-video yang berkaitan dengan sikap mencintai sesama dan lingkungan. Oke. Kemudian kemarin juga saya tuliskan memberikan beberapa contoh foto-foto pahlawan nasional, pahlawan bangsa yang mungkin nanti beberapa foto tertentu itu saya bisa bercerita tentang fotonya itu Ustaz. Itu siapa, sejarah, deskripsi singkatnya seperti apa, dan apa itu sikap yang bisa kita contohkan Ustaz gitu. Kemudian ada lagi beberapa contoh itu cerita-cerita Ustaz, cerita-cerita legenda masyarakat sekitar kita yang mempunyai pesan moral amanat yang bagus bagi anak-anak gitu. Itu berarti ini ya sekelumit materi nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilham. Nah, selanjutnya Ustadz, ini yang saya sangat tertarik atau penasaran ini nanti area pengembangan yang nanti akan Ustadz Ilham capai. Iya. Kira-kira nanti apa saja sih yang Ustadz akan kembangkan dalam proses kegiatan pembelajaran yang Ustadz Ilham besok atau nanti kedepannya itu ya Ustaz ya. Okay. Yang nanti yang akan dalam proses supervisinya nanti Ustaz. Oh baik. Berarti mungkin ini Ustaz untuk area pengembangannya yang coba saya terapkan ketika supervisi ya Ustaz. Supervisi dengan Ustaz Sofan dalam hal ini coach. Nah, mungkin itu di bagian ini loh Ustaz, apa pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE Ustaz. Nah, mungkin di sana saya coba bisa lebih menghargai lagi karakteristik atau perbedaan setiap siswa yang dihubungkan dengan sosial emosional setiap siswa itu Ustaz gitu. Tadi sudah disinggung tujuan Ustadz Ilham itu menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya ada KSE Ustadz. KSE itu Ustadz Ilham mengintegrasikannya itu tujuan sederhananya apa? Wah, tentang baik Ustaz. Berarti kan kalau KSE sendiri di sini kan pengertiannya kan kompetensi sosial emosional Ustaz. Berarti kalau bisa ketika nanti saya disupervisi sama Ustaz Sofan, saya bisa mencoba memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa menyampaikan sosial emosionalnya ketika pembelajaran itu dalam hal misalkan contoh ya Ustaz ya. Di sini kan tujuan pembelajarannya kan kita akan memberikan materi sehingga peserta didik memahami sikap mencintai sesama, manusia dan lingkungan. Berarti saya kan bisa mencoba mengangkat latar belakang itu untuk ini Ustaz, untuk mencoba bertanya kepada siswa bagaimana kalau teman-teman atau manusia di sekitar kita itu saling mencintai kita, saling menyayangi kita, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar sekolah kalau kita bisa merawat dan mempedulikan lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu. Dan yang terakhir di sini menghargai kebinekaan. Bagaimana sih Ustadz kalau misalkan kita di suatu kelompok itu menjadi suatu kelompok yang minoritas, apa yang harus kita lakukan, perasaan kita seperti apa. Nah, mungkin garis besarnya seperti itu Ustaz gitu. Oke. Nah, ini yang sangat sekali lagi menariknya itu. Jadi ada diferensiasi dan ada KSE. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ilham tentang KSE yang dibidik adalah terkait perasaan dan sikap anak terkait kebinekaan. Ya. Oke, Ustaz sudah bisa saya ambil gitu ya, sudah bisa saya pahami. Selanjutnya tentunya dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas itu kan ada beberapa hal yang harus disiapkan, termasuk strategi. Strategi pembelajaran yang disiapkan oleh Ustadz Ilham kira-kira seperti apa? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, strategi mencoba memberikan
penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian yang terintegrasi dengan KSE tadi, berarti saya perlu menyiapkan contoh-contoh video dari YouTube, gambar-gambar, ataupun beberapa LKPD, baik LKPD secara kelompok dan LKPD secara individu buat review di akhir pembelajaran itu, Ustaz, gitu. Nah, ini yang menarik itu ada sekali lagi konteks berdiferensiasi ya. Nah, nanti kira-kira Ustadz Ilham saat proses berdiferensiasinya itu nanti yang dididik apakah standar prosesnya atau produk-produk saat evaluasi itu, atau seperti apa Ustadz Ilham nanti yang diferensiasi ini? Kalau berbicara diferensiasi ya Ustadz ya, mungkin nanti ketika disupervisi sama Ustadz Sofan, saya bisa menggabungkan, mengkombinasikan antara diferensiasi proses dan produk, tentunya gitu. Berarti ketika saya berbicara diferensiasi proses, berarti nanti saya berusaha mencoba mendiferensiasikan mereka dalam beberapa kelompok gaya belajar mereka, kan bisa Ustaz. Artinya kelompok ini berarti kelompok belajar audio, kelompok ini belajar gaya belajarnya kelompok kinestetik, yang ketiga berarti auditory kinestetik visual. Nah, seperti itu yang nanti ketika proses selanjutnya saya bisa berikan kesempatan mereka secara berkelompok ataupun secara individu, memberikan kesempatan buat mereka untuk berdiferensiasi secara produk itu Ustaz. Dalam hal ini saya bisa kan nanti memberikan kesempatan mereka dalam hal review materi dari itu. Contohnya, anak-anak kalian sebagai review di akhir pembelajaran ini diberikan Ustadz Ilham kesempatan untuk membuat sebuah produk yang bertujuan untuk menginformasikan kepada Ustadz Ilham review hari ini seperti apa. Contoh misalkan anak-anak bisa membuat resume, anak-anak bisa membuat peta konsep, anak-anak bisa membuat mind mapping itu, membuat cerita ringkasan kayak narasi gitu juga bisa Ustadz. Bahkan beberapa pertemuan selanjutnya yang dalam hal ini dulu belum sempat disupervisi sama Ustadz Sofan ya, karena belum ada coaching ya. Itu ada beberapa siswa yang dari boys itu kalau diberikan kesempatan untuk membuat produk sesuai keinginan mereka, itu ada yang iseng dan pintar bikin lagu. Bikin gitu. lagu kayak jingle gitu. Iya, tapi liriknya itu singkat, berulang-ulang tapi mengena dan gampang dihafalkan oleh teman-temannya Ustaz. Di dalamnya itu berarti ada konten pembelajaran atau materinya gitu ya Ustaz. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Ilham tadi terkait proses pembelajaran berdiferensiasi yang tadi menyinggung beberapa hal. Ya, terutama adalah konten-konten, terus produk-produk saat pembelajaran. Nah, ini Ustadz Ilham yang nanti saya akan tanya tentang bagaimana Ustadz Ilham itu dapat memetakan ya, dengan mudah begitu ya anak-anak ini nanti minatnya kemana, mau pilih produk yang apa yang anak-anak ini sukai begitu. Nah, kira-kira itu seperti apa Ustaz Ilham? Jadi kalau memang Sofan bertanya seperti itu, dulu kan memang awalnya kami kan memberikan kesempatan bagi mereka sendiri ya Ustaz Sofan ya. Awalnya ternyata dari kesempatan seperti itu saya ulangi 2 kali 3 kali, kok akhirnya dari setiap siswa itu mengelompok sendiri Ustaz, mengerucut sendiri dengan minat dan bakat keinginan mereka sendiri. Akhirnya dengan situasi seperti itu saya coba konsultasikan ke Ustazah Umi sebagai wali kelasnya, menceritakan, mendeskripsikan apa
anak ini kok ketika dalam pembelajaran saya kok cenderung minat seperti ini. Nah, ada konfirmasi dari Ustazah Umi sebagai wali kelas. Akhirnya saya sebelum adanya supervisi dengan Ustaz Sofan hari nanti itu, akhirnya saya bisa membuat kesimpulan tersendiri dari saya pribadi ya Ustaz ya, sebagai pengajar Pancasilanya ini nanti. Akhirnya saya membagi mereka ke beberapa minat Ustaz. Dalam hal ini ada minat siswa yang menggambar, menyanyi, bermain peran, menulis, seperti itu. Jadi sebelum di supervisi ini saya sudah melakukan beberapa proses itu yang akhirnya membuat sebuah kesimpulan sederhana lah Ustaz, bisa dikatakan seperti itu. Jadi seperti menggambar itu ada namanya Mas Gazi, Rifat, Afika, Afin, Nabila, Yona, Atia, dan Raisa Ustaz gitu. Terus berarti sudah detail ya satu iya, ya. Oh luar biasa berarti. Jadi enggak bisa dikatakan enggak asal-asalan lah Ustaz kan gitu. Nanti kan kalau di supervisi Ustaz Sofan terus asal-asalan kan nanti takutnya produk yang dipilih anak enggak sesuai dengan minat ya, agak relevan ya dengan minat siswa. Wah ini sudah sangat bagus sebenarnya persiapan dari Ustadz Ilham ya, bahkan sampai pengelompokan siswa berdasarkan minatnya pun sudah di analisa sedemikian rupa oleh Ustadz Ilham. Nah tadi terkait apa namanya Ustadz, terkait diferensiasi ya, terkait tadi saya tanya tentang kok bisa Ustadz mengelompokkan siswa seperti itu, dan Ustadz sudah terjawab sama Ustadz Ilham. Nah ini Ustadz dalam proses selanjutnya adalah penyiapan materi. Ya tadi sudah disinggung berkali-kali oleh Ustadz Ilham. Nah dalam penyiapan materinya ini mulai dari RPP, terus LKPD, PowerPoint dan seterusnya itu Ustadz Ilham menyelesaikannya dalam rentang waktu berapa lama, dan dalam hal ini ya coach dengan siapa begitu dalam proses ininya, dalam proses menyiapkan perangkat pembelajaran ya, seperangkat pembelajaran diferensiasi dan KSE ini yang nanti saya kebetulan bisa mensupervisi beliau ya. Kalau menyiapkannya berapa lama itu ya relatif sih Ustaz ya, mungkin ya antara 1 pekan itu. Terus kalau dibantu oleh siapa kan ya tentunya kan konsultasi dengan Ustaz Sofan sebagai coachnya itu. Kemudian saya coba ini Ustaz memberanikan diri mencari dan mencoba konsultasi itu dengan beberapa teman guru penggerak di SDMM ini selain Ustaz Sofan gitu. Ada mungkin ustadz-ustadzah yang lain itu. Kemudian juga saya coba bertanya dan konsultasi kepada koordinator kurikulumnya di SDMM gitu. Oke. Cukup Ustadz Ilham ya, luar biasa. Good luck. Semoga lancar nanti saat proses kegiatan pembelajarannya. Yang penting adalah dari proses pra observasi ini sampai observasi nanti atau supervisi nanti, setelahnya dilanjut pasca observasi, Ustadz Ilham sebagai teman sejawat saya ini nanti dapat wawasan baru terkait proses pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dari kami tim guru penggerak SG Muhammadiyah Manyar. Oke, thank you Ustadz Ilham. Ya, sama-sama. Sukses untuk observasinya nanti atau supervisinya nanti. Oke, baik dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar bersama hari ini, kira-kira siapa yang berani raise hand? Raise hand apa Ustaz Ilham? Raise hand bisa menyebutkan apa yang dirasakan ini, perasaannya apa? Ayo, siapa? Boys, girls, boleh raise hand. Sebelum nanti kalau memang nggak ada yang raise hand, ditunjuk Ustaz Ilham. Ayo, gimana? Raise hand. Ustaz Ilham, hari ini perasaan tuh bahagia. Kenapa? Karena tadi aku dapat uang saku 100.000 loh. Ustaz Ilham, hari ini aku kecewa Ustaz Ilham karena tadi dicuekin sama itu. Iya. Raise hand. Tunjuk Ustaz Ilham kalau nggak raise hand. Mas Gazi raise hand. Apa? Perasaannya hari ini gimana? Perasaannya lapar karena tadi belum makan. Oke, bagus sih, tepuk tangan buat Gazi. Coba Kak Raisa, ayo Raisa. Perasaannya pagi ini apa? Perasaan apa yang dirasakan hari ini berangkat dari berangkat dari rumah ke sekolah seperti apa? 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 Kenapa kok nggak terlalu senang? Oh ya udah. Coba Krisna, apa yang dirasakan di sekolah pagi ini? Bahagia, kecewa, males, semangat, apa? Lapar kok lapar. Belum sarapan. Aduh, kasihan deh lo. Ya wes, coba terakhir Mbak Yona. Apa yang dirasakan hari ini? Apa yang dirasakan pagi ini? Bahagia, kecewa, senang, suka, semangat, us. Besok udah mau liburan, us ya Pak. 1, 2, 3, yuk. Oke, itu kan Kompas Ustaz Ilham jadinya dong. Oke, sip. Selanjutnya Ustaz Ilham akan meminta tolong kepada Mbak Iden untuk bisa memimpin berdoa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Iden. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke, thank you. Thank you Mbak Ida. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke, amin semuanya. Sebelum Ustaz Ilham menyampaikan materinya hari ini ya, Ustaz Ilham akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian diharapkan untuk itu bisa memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kebinekaan. Semuanya di sini pasti pernah ya mencintai. Ustaz Ilham, kok belajarnya mencintai sih? Mencintai di sini dalam arti itu menyayangi. Pasti pernah kan? Menyayangi sesama manusia, ya kan ya? Menyayangi orang tua itu juga manusia kan? Menyayangi kakak, menyayangi siapa lagi? Menyayangi adik. Terus kalau contoh menyayangi lingkungan itu gimana? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan ini ada yang terakhir itu menghargai kebinekaan. Siapa yang tahu kebinekaan itu apa? Itu loh Ustaz Ilham, kayak apa? Kebinekaan itu perbedaan dalam arti perbedaan apa? Perbedaan agama, perbedaan tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan ras. Itu loh, aku nggak suka sama Vandra itu keluarganya dari Madura, belum kayak gitu. Aku nggak suka Iden itu keluarganya dari Papua. Nah kan nggak boleh kayak gitu. Contohnya, misalkan, aku nggak suka mainan sama Sabrina, kenapa? Karena Sabrina kan sukunya dari suku Arab, gitu ya. Nah, jadi nggak perlu pakai kayak gitu. Siapa yang tahu itu loh simbol apa? Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Kenapa kok tetap satu? Karena kita kan sama-sama apa? Sama-sama negara Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Oke, sebelum Ustaz Ilham melanjutkan, Ustaz Ilham minta tolong all of you stand up. Oke? Stand
Siap. Bisa hilang. Coba sih mau ngajak kalian untuk apa ya? Main ice breaking dulu. Ada yang mau dan punya ide, aku mau ngajak dan punya ice breaking seperti ini. Siapa? Tembak gimana? Udah sip. Berarti kalau main tembak-tembakan membentuk lingkaran besar, benar? Silakan membentuk lingkaran besar. Boleh boys di sini, boleh girls di situ, terserah. Campur, oke. Ayo semangat. Loh, katanya lingkaran kok nggak nyambung? Ayo ya boys, semangat nyambung. Oke, sudah. Gandengan tangan ya? Enggak pakai. Loh, kalau namanya lingkaran itu ada enggak lingkaran yang bolong kayak gini? Ada. Enggak ada. Enggak pakai pegangan, enggak apa yang bolong. Terus gimana dia ngasih contoh? Oh ya udah, nyanyinya lagunya apa? Contoh ya Pak. 1, 2, 3. Kalau oh ya udah, nyanyi dulu berarti. Oke. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus lawan hijau dan mati. Terus apa? Oh tidak. Gitu ya. Apa? Masih percoba. Oh, sebutin namanya. Oke. Siap? Kalian ready? Keisha ready? Keisha ready? Are you ready? Sip. 1, 2, 3. Nyanyinya ikut semua. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus lawan hijau. Awas Bor. Terus. Biasanya apa? Oh ya udah, berarti itu keluar. Oke, lanjut nyanyi lagi. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus lawan hijau. Ayo di ini lagi, lingkarannya dibenarkan lagi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus sini dulu. Lanjut. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau,
Siapa yang jadi? Elsa. Oke, mepet dong. Cari jalan. Apa lo? Ayo. 1, 2, 3. Bantu. Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan merah. Menurut hijau. Nah, ayo, terakhir, ayo, tinggal jangan nih. Oh, konsentrasi iso. 1, 2, 3, bantu. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Menurut warna hijau. Siapa? Terus, yang keluar siapa? Yang dua itu, dua ini kakaknya. Ya udah, keluar dulu awal. Gersnya tinggal 1. 1, 2, 3. Bantu. Rupa-rupa warnanya. Gue bingung milih mana. Dan biru. Menurut warna hijau. Oke, guys, jadi tadi di awal sudah Ustaz Ilham jelaskan tujuan kita hari ini tadi apa? Belajar menyayangi sesama manusia, apalagi tadi menyayangi lingkungan dan menghargai perbedaan. Oke, Ustaz Ilham minta bantuan kalian, siapa yang bisa raise hand? Sebutkan atau berikan contoh tingkah laku di sekitar kita yang menjadi contoh menyayangi sesama manusia. Apa? Coba boleh raise hand. Setelah raise hand, saya harus berikan contohnya. Siapa? Silakan. Yuk, Mbak Idel, contohnya apa? Menyayangi sesama itu contohnya apa yang bisa kita lakukan? Apa? Mas Firman? Menghargai warga yang lain. Warga yang lain itu maksudnya apa? Warga Warga. yang suku yang lain. Oh, contohnya apa kalau suku yang lain itu? Kalau di sekitar kita itu suku apa? Suku Jawa, gitu ya. Suku Madura, suku Sunda, dan yang lain. Oke, coba Mbak Nabila, contohnya apa? Kalau kita menyayangi sesama, satu lagi. Menyayangi sesama itu apa? Menolong siapa? Oke, sip. Coba Mbak Helsa, menyayangi lingkungan itu contohnya seperti apa? Menyayangi lingkungan di sekitar kita, di sekolahnya Mbak Elsa apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, terakhir Mbak Atia, menyayangi lingkungan itu apa contohnya? Apa? Menyayangi lingkungan itu contohnya apa? Apa Mbak Yona? Apa? Melaksanakan piket di kelas. Oh, udah bagus. Yang terakhir, coba Ustaz Ilham minta bantuannya menyebutkan contoh dari menghargai kebinekaan. Apa? Tadi kan katanya ada teman kita yang sudah bisa menjawab kebinekaan itu perbedaan loh Ustaz Ilham. Jadi contohnya bagaimana kalau kita misalkan di kelas ini ada yang dari suku lain atau dari agama lain, gimana? Apa yang kita lakukan Mas Afin? Menghargai teman walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, nggak apa-apa ya, berbeda budaya, oke. Tapi tetap teman kita, tetap sesama manusia. Nah, sekarang Ustaz Ilham minta bantuan kalian untuk memperhatikan video. Ustaz Ilham punya satu video yang akan diputarkan Ustaz Ilham. Coba kalian perhatikan
diikuti, dengarkan suaranya. Boleh dicatat kalau ada beberapa hal penting dari materi YouTube yang diputarkan Ustaz Ilham di sana. Teman-teman coba kalian lihat pada gambar ini. Di sini ada tema Indonesia, teman-teman. Ya, kita dilahirkan di negara Indonesia. Kita tinggal di Boleh di Indonesia. stop Ustaz Sofan sebentar. Nah, itu kan apa itu nak? Coba perhatikan. Ada gambar peta pulau Indonesia. Ada yang paling kiri itu pulau apa itu namanya? Sumatera. Terus yang atas ini Kalimantan. Terus yang berbentuk kayak huruf K itu Sulawesi. Terus yang kecil-kecil itu pulau Maluku. Terus yang Papua. bentuknya kayak burung katanya. Terus ada di sini Bali, ada di sini Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kita di pulau mana? Jawa. Di sini ya, Iya. di sini. Nah, bisa kita tanya, ada nggak kelas hidrosfer yang maaf aslinya bukan orang Jawa, siapa? Ada di sini? Oh, Mas Kenzi. Where are you from? Luar negeri. Luar negeri. Kok bisa luar negeri gimana? Timur Leste. Kenapa kok dari Timur Leste? Siapa yang dari Timur Leste? Aku sama kakakku. Lahirnya di sana. Orang tuamu Timur Leste. Indonesia. Terus kok bisa lahir di Timur Leste? Itu ceritanya gimana? Siapa yang kerja di sana? Ayah, Hah? ibu ikut. Oh, terus kamu lahir di sana. Berarti kamu bisa bahasa Timur Leste dong? Bisa. Oh, alah. Terus kira-kira ada nggak yang lahir di Sumatera atau di Kalimantan, Sulawesi, Papua? Ada? Ada yang punya saudara di luar Jawa? Di mana? Aceh itu berarti di pulau mana, nak? Di sini ya, di Sumatera. Siapa lagi? Mbak Raisa punya saudara di mana? Kalimantan. Ada lagi? Ada lagi? Aku punya saudara di luar negeri. Wah, itu malah lebih keren. Coba perhatikan di situ ya. Berbeda-beda. Warna pulaunya aja dikasih apa itu? Dikasih warna yang berbeda-beda. Tapi kita masih dalam satu wilayah, satu negara. Apa negara kita? Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, banyak pulau besar maupun kecil yang tersebar di Indonesia. Setiap wilayah Indonesia pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maaf, coba kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang dari Papua, kulitnya gimana? Kulitnya lebih hitam ya. Nah, terus apa lagi di situ? Nah, ada yang tahu jumlah pulau yang ada di Indonesia itu berapa? Berapa? Ayo coba. Loh, itu yang pulau besar, yang pulau kecil? Kaki semua. Coba barangkali besok kamu kalau sudah menjadi orang dewasa sukanya traveling ya, atau sukanya menjelajah, coba bayangkan. Itu di situ ada berapa pulau Indonesia yang termasuk pulau besar? 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Itu aja, tapi coba nah, Ustaz Ilham boleh tuliskan di sini jumlah pulau di Indonesia itu ada 17.770 sekian. Nah, seperti itu. Nah, bahkan Anda Ustaz Ilham itu pernah membaca itu ada ribuan pulau kecil yang belum berpenghuni. Nah, itu kan enak kalau besok kamu travel, pulaunya dikunjungi, jadi namanya nanti Pulau Gazi. Jadi nanti namanya Pulau Rangga. Wah. Oke, bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan lagi videonya. Bagaimana ya, sebagai warga Indonesia, kita harus berguna, kita mencintai besar Sumatera dan kebinekaan ada dasar dan sejarah, bahkan Betawi, Sunda dan sebagainya. Upacara adat juga tidak berbeda-beda, rumah adat, tarian adat, pakaian tradisional, lalu ada agama juga berbeda-beda. Tentu banyak sekali hal lain yang berbeda
ada dari sifat, makanan kesukaan, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah keberagaman itu, apakah kita harus bertengkar, teman-teman? Tentu tidak, ya. Semua keberagaman di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Nah itu ya, Indonesia. itu tadi yang disampaikan Ustaz Ilham. Bineka Tunggal Ika, artinya apa itu? Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua, satu Indonesia. Tuh, nah, dilanjutkan lagi. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bineka Tunggal Ika. Wah, berbeda, memiliki banyak alam, ya, dan mana kita harus memiliki sikap yang baik, terutama Itu contohnya tadi, ya kan? Tadi contoh yang diberikan oleh teman-teman kalian, apakah sudah ada di situ? Peduli terhadap sesama. Nah itu yang disampaikan Mbak Nabila tadi ya, menolong temannya kalau kesusahan, mendoakan yang terbaik bagi orang lain, bersikap sopan dan santun terhadap sesama, dan menjaga apa? Menjaga kerukunan dan persatuan antar sesama. Sesama apa kita? Sesama manusia, sesama warga Indonesia, sesama warga SDMM. Ini contoh mencintai lingkungan. Tadi ada yang sebutkan Mbak, siapa tadi? Mbak Yona ya. Membuang sampah pada tempatnya, menanam tumbuhan dan merawat. Nah, ini penting nak. Ada yang sukanya dan bisanya menanam doang, tapi tidak dirawat. Kan ya sama aja, mati kan ya. Atau layu kayak gini, atau daun warna kuning, ya kan? Terus menghemat energi listrik dan air loh. Makanya Ustaz Ilham kan sering ngomong kalau waktunya sholat, kelasnya dimatikan lampunya, AC-nya dimatikan, kan gitu. Nah, menghemat air. Nah, ini kalau wudhu sebelum sholat jangan boros air. Di rumah juga diperhatikan kayak gitu. Curhat-curhat kayak gini. Oh iya. Terakhir, menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam di sekitar kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kan udah diajarkan sama Ustaz Launi, sumber daya alam bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini yang terakhir, contoh dari sikap menghargai kebinekaan. Coba dibaca di situ ada 4. Apakah sudah ada yang disebutkan teman kalian tadi? Nah itu ya, tadi disebutkan siapa itu? Menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Bangga menjadi warga Indonesia. Kalian bangga gak jadi warga Indonesia? Kenapa? Coba bangga, alasannya apa? Karena itu loh, kota baru ya Mega. Kan ada lagunya kan? Apa? Wonderland sama Wonderful ya. Nah, makanya terus selanjutnya ikut serta dalam kegiatan pentas budaya, saling menolong tanpa membedakan suku dan agama. Insya Allah anak SDMM sudah bisa melaksanakan ini ya, saling menolong tanpa membedakan suku dan agama. Kenapa Ustaz Ilham? Karena Ustaz Ilham tahu di SDMM itu banyak berbeda suku, ya kan, banyak berbeda daerah. Ada yang tadi dari suku Arab, ada yang tadi dari negara Timur Leste, loh kan? Di tempatnya Ustaz Ilham itu ada yang dari suku Sunda, ada yang dari orang Palembang, loh. Tapi kan kita jadi satu warga apa? Warga SDMM. Oke, Ustaz Ilham lanjutkan ya untuk memberikan review buat kalian ya. Ustaz Ilham akan minta tolong berhitung mulai dari Mbak Almas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19. Silakan. Kalau 19 kali 5 kali 3 itu berapa? 15. Oke, sip. Kelompoknya
persilangan Satilan membentuk kelompok sendiri. Oke? Berapa sih Satilan ini? Oh, ada satu kelompok itu isinya 4. Boleh boys, boleh girls, boleh boys, girls. Oke, satu kelompok isinya 4. Nanti ada kelompok terakhir yang gak umat, gak kebagian. Isi kelompoknya cuma 3. Oke? Oke, 1, 2, 3, go, silakan. Boleh tinggal di bawah, boleh duduk di kursinya, terserah. Yang penting berkelompok. Cari posisi yang senyaman mungkin. Ayo. Itu di bawah sini nggak apa-apa. Tulis nama kelompoknya, keterangannya itu dibaca. Sudah tahu. Oke, guys, sudah di bawah sini. Ayo. Jumlah anggotanya 3, berarti harus lebih cepat selesainya. Iya loh, soalnya 3. Yang ngomong gak banyak soalnya. Coba dituliskan kelas nama kelompok. Ayo, Mas, ayo. Yang benar. Ayo, kalau bisa dibalik selesai, 4 menit selesai. Gampang kok itu kok. Nama kelompoknya apa ya? Ganti. Ya nama kelompoknya ada. Boxingnya ditaruh di bawah. 1, 2, 3, berdiri menghadap ke screen. Boxingnya ditaruh dulu. Semuanya ambil posisi. Kita coba ice breaking. Berjoget-joget, bersenam-senam. Halo, tangan diangkat semua. Semuanya ikut gerakan dan ikut bernyanyi. Oke? Mas, yang di kursi pindah. Cari posisi yang enak. Yang di belakang boleh agak maju. Cari posisi enak. Yang tidak fokus pasti nggak ikut gerakan dan nggak ikut nyanyi. 2, 3, sambil nyanyi boleh. Anak sehat dan cerdas, makan buah sayur, Cukup minum air dan susu. Tak lupa cuci tangan, pakai sabun. ingat isi piringku, Isi piringku. Anak sehat dan cerdas. Tak makan sorry. Kasih minum air dan susu. tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat Isi piringku, isi piringku. 1 kali lagi yang semangat. Yang semangat nanti boleh istirahat semua. Yang suaranya keras semangat nyanyi boleh istirahat. Isi piringku, isi piringku.
Coba guys, perhatikan kelompok yang lain, dengarkan dulu kalau ada temannya menjawab. Isilah kolom keterangan dengan kata-kata ya atau tidak sesuai dengan kondisi pada diri kalian. Nomor 1, Mas Mirfa, tepat waktu dalam beribadah. Oke. Nomor 2, berdialog bersama orang tua dan anggota keluarga, termasuk asisten rumah tangga. Ya, oke. Nomor 3, siap menerima masukan dari anggota keluarga yang lain. Oke. Nomor 4, bergaul dengan teman yang baik di sekolah. Ya. Oke. 5, lebih memilih produk buatan dalam negeri. Ya. Oke. Nomor 6, jujur ketika ulangan. Nomor 7, berani berpendapat demi kepentingan umum atau bersama. Ya. 8, menjaga fasilitas umum atau negara. Ya. 9, berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. 10, berpartisipasi dalam kegiatan yang termasuk kebijakan publik. Oke. Minta tepuk tangan buat kelompoknya Mas Mirfa. Oke, kelompok kedua bisa membantu menjawab kolom yang bagian bawah. Mbak Elsa, stand up please. Isilah kolom yang kosong pada bagian di bawah ini. Nomor 1, perlakuan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Semangat anti penjajah. Contohnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nomor 3, disiplin yang tinggi. Apa itu? Berangkat sekolah tepat waktu. Nomor 4, semangat persatuan dan kesatuan. Apa? Rukun sama siapa kalau di sekolah? Rukun sama teman. Oke, sit down. Mbak, dilanjutkan Mbak Id. Setia kawan, senasib dan kebersamaan. Contohnya apa? Oke, jiwa dan semangat merdeka. Apa contohnya? Belajar dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk. Lanjut, semangat perjuangan yang tinggi. Apa? Berangkat ke sekolah setiap hari, setiap pagi. Lanjut, nomor 8, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Apa? Loh. Oke, sit down please. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan, mereview worksheet yang sudah diberikan oleh Ustaz Ilham. Ya, Ustaz Ilham ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat kelas 4 di Doser, semuanya sudah mengerjakan tepat waktu. Dan tadi sudah membantu temannya, sudah berdiskusi bersama-sama.
tadi kira-kira boxingnya ada yang kesusahan? Nggak ada ya, semuanya sudah bisa dikerjakan dengan berkelompok. Oke, sebelum Ustadz Ilham mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustadz Ilham akan mereview 1 menit. Hari ini tadi kita sudah belajar apa aja tadi? Apa? Menghargai sesama manusia. Belajar apa lagi tadi? Menghargai apa lagi tadi? Menghargai perbedaan. Terus menyayangi apa tadi? Menyayangi lingkungan. Oke, pelajaran yang kita bahas dan diskusikan di hari ini semoga bisa bermanfaat. Terus yang paling penting semoga kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Coba sekarang Ustadz Ilham mau mengajak kalian untuk ini untuk mencoba menenangkan diri. Yo, coba tarik nafas pelan-pelan. Fokus. Dengarkan, dinikmati musiknya. Matanya dipejamkan. Fokus. Gak usah diingat Mirfa, gak usah diingat Kenzi. Wajahnya jengkelkan. Silakan duduk Mirfa. Kenzi duduk. Boleh matanya ditutup pakai tangan kayak Rahman. Dirasakan musiknya dulu. Tarik nafas pelan-pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Gak pakai senyum, gak pakai ketawa, karena ini serius. Fokus melatih kesadaran dirinya sendiri-sendiri. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ustadz Ilham minta bantuan Mbak Atia untuk maju ke depan menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mbak Atia. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai jumpa besok hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Pak Imam Sunandar, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 6, PP saya. Yang saya hormati Ustadz Ilham, guru yang kita kolaborasikan dalam proses pengimbasan pembelajaran berdiferensiasi, yang di dalamnya juga ada kompetensi sosial emosional atau KSE. Alhamdulillah, pagi tadi kita sudah melaksanakan observasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Ustadz Ilham dan saya menemani di kelas saat proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz Ilham. Saya kira tidak usah tekan-tekan. Iya, santai, saya tekan-tekan.
santai aja. Jadi ini sifatnya adalah ini Ustadz Ilham sebagai pasca observasi begitu ya. Jadi ini saya kira perlu begitu agar kita nanti bisa mendapatkan refleksi. Ya. Begini Ustadz Ilham, jadi tujuan refleksi pasca observasi pada siang hari ini adalah yang pertama, sekali lagi tadi saya sudah melihat proses kegiatan pembelajaran Ustadz Ilham sudah cukup bagus ya, baik sudah sangat terlihat di proses pembelajaran diferensiasinya, baik diferensiasi produk, diferensiasi proses juga sudah dilakukan oleh Ustadz Ilham. Terus saya juga melihat sedikit banyak proses KFC juga sudah berjalan. Nah tentunya dalam proses kegiatan nanti pagi, apa yang sudah dilakukan Ustadz Ilham pasti akan ada yang perlu didiskusikan begitu atau perlu direfleksikan. Nah, saya yakin Ustadz Ilham dalam membuat RPP yang kemarin sudah kita diskusikan ada tujuan-tujuan tertentu begitu ya, yang sudah diaplikasikan tadi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti saya juga pasti akan memberikan feedback kepada Ustadz Ilham terkait prosesnya tadi. Nah, baiklah Ustadz. Ustadz, saya berharap panjenengan nanti bisa menjawab beberapa poin yang saya tanyakan begitu ya. Yang pertama tentang ini Ustadz Ilham, bagaimana pendapat Ustadz Ilham terkait kegiatan penyajian pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan oleh Ustadz Ilham. Ya, baik Ustadz Sofan. Kalau boleh menyampaikan dan feedback tentang pembelajaran yang tadi pagi sudah kami lakukan di kelas 4 Litosfer, itu insya Allah sudah secara menyeluruh bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang sudah kami tuliskan di rencana pembelajaran FVP-nya itu. Jadi kami di sana berusaha untuk bisa memberikan sebuah rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan beberapa poin atau komponen yang mengandung kompetensi sosial emosional itu. Jadi saya sebagai guru di pembelajaran tadi pagi berharap bisa menghargai atau bisa mewadahi diferensiasi yang ada pada siswa kami itu. Contohnya mungkin kami tadi memberikan diferensiasi ataupun kebebasan bagi siswa di kelas Litosfer itu dalam hal diferensiasi produk hasil anak-anak dalam materi yang tadi kami jelaskan di pembelajaran itu. Ataupun juga kami tadi juga sudah memberikan kesempatan untuk memberikan diferensiasinya itu dalam konteks proses mereka belajar untuk lebih memahami lagi materi yang sudah kami jelaskan tadi. Contohnya mungkin anak-anak kami bebaskan untuk berkelompok, bisa mungkin contohnya itu anak yang kayak kinestetik, betul. atau yang audiovisual dan sebagainya itu Ustaz. Gitu. Itu berarti saat proses belajar Ustadz Ilham tadi saya melihat banyak memberikan varian materi ya. Ya, menyesuaikan karakter belajar siswa yang ada di kelas Litosfer gitu Ustaz. Bagi anak-anak yang suka melihat video tadi saya melihat Ustadz Ilham sudah memberikan proyeksi atau diproyektorkan gitu ya, dipresentasikan begitu. Luar biasa dalam proses penyajian pembelajaran berdiferensiasi yang Ustadz Ilham sampaikan tadi. Nah ini yang kedua Ustadz, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Ustadz Ilham? Kalau sudah sesuai sih menurut saya pribadi sih memang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di
RPP-nya Ustaz. Cuman mungkin ada beberapa poin-poin yang mungkin saya masih miss atau masih belum bisa dikatakan sempurna gitu Ustaz. Itu mungkin bagian dari proses untuk diri saya sendiri untuk memperbaiki setiap proses pembelajaran itu sih Ustaz gitu. Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi saya tadi melihat juga sudah cukup baik yang Ustadz Ilham praktekkan ya. Tapi ya ada satu dua mungkin nanti Ustadz Ilham bersama saya untuk merefleksikan itu ya agar Siap. dapat solusinya. Yang ketiga, dapatkah Ustadz Ilham menceritakan Ya. hal-hal yang dirasa memuaskan Oke. ya dalam proses pembelajaran tadi? Baik Ustaz, kalau memang disuruh menceritakan ya memang saya harus flashback lagi ke pembelajaran yang di pagi Ustaz. Siap. Kalau disuruh menceritakan, insya Allah kalau poin awal yang bisa saya sampaikan ke Ustaz Sofan itu sudah cukup puas karena memang secara overall itu bagus karena sudah sesuai dengan rencana yang ada di RPP Ustaz. Kemudian cukup puas dikatakan seperti itu karena dengan proses tadi pagi saya bisa lebih mewadahi lagi dan menghargai lagi perbedaan atau diferensiasi dari karakter siswa yang ada di kelas 4 litosfer itu Ustaz. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada siswa kelas 4 litosfer itu untuk bisa sesuai karakter mereka sendiri bisa memilih produk dari hasil pembelajaran yang tadi kita bahas itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan sendiri. Contohnya mungkin dari sub materi yang dibuat produk siswa itu tadi mereka bisa menentukan sendiri Ustaz gitu. Contohnya mungkin ada yang membuat mind map, ada yang membuat peta konsep, ada yang Ustadz saya pengen buat produk berupa presentasi atau saya pengen membuat bercerita tentang rangkuman materi tadi tapi nanti Ustadz Ilham itu yang ngevideokan gitu. Itu salah satu perbedaan produk dari siswa tadi pagi itu Ustadz gitu. Mantap, luar biasa. Berarti Ustadz Ilham merasakan kepuasan tersendiri ya saat mencoba mempraktikkan kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya bagaimana perkiraan Ustadz Ilham mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP yang panjenengan buat? Kalau berbicara tentang ketercapaian, memang sepertinya ya, Sofan ya, kalau saya berpendapat pribadi ya memang harus dan pastinya sudah terlaksana Sofan gitu. Iya. Tercapai. Iya. Indikatornya apa itu kalau sudah tercapai itu? Indikatornya barangkali ya, kalau kita flashback tadi pagi ya indikatornya tadi anak-anak ketika kami berikan beberapa kuis di akhir pembelajaran atau LKPD ya, LKPD tapi LKPD-nya hanya satu soal secara singkat untuk mengetes saja loh, mengukur, mereview itu juga kepada anak-anak apakah tadi memang indikator yang sudah kami tuliskan di RPP itu sudah sesuai atau sudah terlaksana. Tadi hampir sebagian besar bisa menjawab itu dan berani untuk raise hand menjawab lah. Menjawab berani untuk menyampaikan tanggapan dan refleksinya, review secara singkat. Terkait ini Ustaz, ketercapaian media pembelajaran mungkin sudah relevan atau belum? Gitu. Nah, untuk medianya saya memang kan berkeinginan kalau memang media yang tadi pagi sudah kami siapkan itu bisa ramah kepada semua karakter siswa. Tapi ya memang pastinya Sofan kan tahu sendiri kalau setiap media itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Ustaz ya, plus minusnya. Nah itu tadi saya sempat melihat beberapa siswa walaupun memang sebagian kecil
siswa yang cenderung kurang fokus atau lebih ke arah lebih pasif gitu Ustaz. Artinya sepertinya mungkin cuek atau nggak mempedulikan ketika tadi media digunakan untuk pembelajaran itu Ustaz. Mungkin tidak sesuai dengan Karakter siswa itu. Ya. Itu Ustaz. Terima kasih, mantap. Selanjutnya pertanyaan kelima ya. Apakah Ustaz Ilham tadi melihat atau ada proses kegiatan pembelajaran itu yang menjadi kesulitan buat siswa untuk memahami atau mengikuti kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasinya Ustaz Ilham? Kalau kesulitan ya memang mungkin yang tadi saya sampaikan di awal tadi Ustaz, mungkin ada beberapa siswa yang memang kurang feel atau kurang fokus dengan media yang kami tampilkan tadi pagi itu. Nah itu kan kalau saya menyampaikan kan itu juga bisa dikatakan menjadi satu kesulitan itu tadi. Iya berarti kan saya harus bisa berpikir next time-nya sebuah media yang bisa ramah bagi semua karakter siswa gitu. Tadi saya juga melihat ini dalam proses kegiatan kelompok itu ada anak-anak yang kurang aktif, itu termasuk apakah yang mengalami kesulitan atau tidak Ustaz? Kalau dibilang kurang aktif, kita kan bisa mempunyai mempunyai anggapan loh setiap barangkali dia tidak aktif karena mungkin gak nyaman dan gak cocok dengan medianya, atau dia tidak aktif karena aku udah bisa. Kan nggak usah memperhatikan Ustaz Ilham, nggak apa-apa, aku udah bisa, materinya nggak seneng, medianya nggak cocok. Tapi kan bisa jadi siswa yang seperti itu kalau dikasih review kan pasti bisa Ustaz. Yang opsi siswa kedua itu tadi Ustaz. Jadi ya bagaimana kedepannya nanti masukan-masukan dari Ustaz Sofwan seperti apa gitu. Nggak dari saya, nanti kita berdiskusi. Oke, baik, siap. Jadi yang mencari solusi adalah hasil kolaborasi kita saat berdiskusi gitu ya. Selanjutnya Ustaz, apa yang menjadi kesulitan Ustaz Ilham ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI tadi itu? Kesulitannya kan berarti saya sebagai guru di kelas harus bisa menentukan sebuah media yang cocok dan ramah untuk semua kelompok diferensiasinya itu Ustaz. Kalau siswanya seperti ini, berarti media yang cocok itu seperti itu, mungkin gitu Ustaz. Jadi saya sebagai guru awalnya harus bisa menentukan karakter dari setiap siswa di setiap kelasnya itu, mungkin gitu. Jadi kedepannya agar panjenengan tidak mengalami kesulitan, kira-kira mengambil langkah seperti apa? Mengambil langkahnya seperti apa, mungkin diawali dengan menentukan karakter setiap siswa di setiap kelasnya itu Ustaz, untuk bisa memberikan arahan bagi saya secara pribadi untuk menentukan media apa yang cocok di kelas itu, media apa yang cocok di kelas A, B, C-nya gitu Ustaz mungkin. Iya. Jadi menyesuaikan karakter siswa di setiap kelas. Nah, kan sebenarnya Ustaz Ilham bisa mencari solusi sendiri kan, secara tidak langsung, tidak sadar begitu. Jadi meskipun kita saat ini sedang coaching ya, jadi saya tidak akan mendikte Ustaz Ilham bagaimana mencari solusi atau memberikan solusi, tetapi bagaimana solusi itu muncul dari Ustaz Ilham sebagai pengajar yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI ini. Oke, yang selanjutnya Ustaz, yang terakhir pertanyaannya. Dari sekian pertanyaan yang saya sampaikan mulai dari nomor 1 terkait pendapat Ustaz Ilham terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, terus target-target sesuai dengan rencana tadi, terus hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan, ya, dan kesulitan siswa, kesulitan Ustaz Ilham sendiri. Nah, kira-kira dari general tadi itu, apakah Ustaz Ilham punya alternatif lain? Mungkin bisa pilih salah satunya lah dari yang di atas tadi itu,
untuk mengatasi kesulitan Ustadz Ilham dalam proses pembelajaran tadi. Contoh misalnya, ya tadi kan kesulitan siswa begitu ya. Iya. Nah, kedepannya kira-kira Ustadz Ilham mau ambil pola apa agar siswa ini ketika mengikuti pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mengalami kesulitan lagi begitu. Ya. Atau misalnya lagi, ketika proses pembelajaran tadi itu ada yang sudah sesuai rencana nih, tapi masih ada yang kurang sedikit misalnya. Ya, itu kira-kira alternatif apa yang Ustadz Ilham ambil untuk selanjutnya? Baik, Ustaz. Mungkin kalau berbicara tentang alternatif ya, Ustaz ya. Ya. Mungkin nanti terdiri dari beberapa langkah. Iya. Kalau menurut saya sih ya. Nggak apa-apa. Ini Satu, mungkin yang perlu kita tekankan lagi itu kembali lagi ke poin tadi, Ustaz. Apa karakter dari setiap siswa di setiap kelasnya. Itu. Kedua, kalau sudah ada poin satu itu, saya harus pandai-pandainya menentukan media dan model pembelajaran yang harus saya gunakan di kelas ABC-nya itu. Gitu. Mungkin nanti kalaupun sudah opsi terakhir masih dikatakan ada siswa yang misunderstanding atau misconception ataupun ada yang masih kurang fokus ya gitu, Ustaz. Mungkin selanjutnya saya harus bisa memberikan pendampingan khusus secara pribadi kepada beberapa siswa itu, Ustaz. Gitu aja sih, Ustaz. Itu nanti kedepannya kalau 3 langkah yang saya ambil tadi masih dirasa kurang efektif atau belum bisa dikatakan perfect gitu ya, Ustaz. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi gitu, Ustaz. Apakah ada tambahan dari Ustadz Sofan sebagai supervisor? Ya, gitu aja, Ustadz. Gimana? Ya, terima kasih Ustadz Ilham. Sebenarnya Ustadz Ilham ini juga sudah bisa menyelesaikan ini ya, apa namanya, problemnya sendiri begitu ya. Ketika kita diskusi seperti ini. Memang tadi saya mencatat ada beberapa hal Ustadz Ilham terkait proses kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi saya melihat di media, ya, di media memang perlu ini ya direlevansikan lagi begitu untuk beberapa anak yang ini, karena ada beberapa anak yang tidak fokus begitu. Nah, tapi sudah overall tadi kita melihat anak-anak sudah sangat baik. Terus untuk kegiatan KSI-nya, Ustadz Ilham juga tadi sudah melakukan kegiatan KSI dengan baik ya. Jadi ketika ada anak-anak yang dalam hal ini kurang tertib begitu, Ustadz Ilham juga sudah melakukan hal penanganan yang baik ya. Terus mengajak anak-anak terus tertib ya, terus tertib di mana, di dalam kehadiran penuhnya juga Ustadz Ilham cukup lihai ya, ada speaking nah, itu membuat anak-anak tetap fokus ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ilham, kita sudah melakukan refleksi tadi ya. Selanjutnya Ustadz, hal yang paling penting atau mendasar saya kira adalah proses pengembangan, gitu ya. Pengembangan diri setelah kita melakukan kegiatan. Nah, jadi tadi sudah kita diskusikan bersama terkait hal-hal apa saja yang Ustadz Ilham rasakan begitu ya. Nah, tahap selanjutnya adalah rencana pengembangan diri. Nah, saya tertarik ini kira-kira nanti Ustadz Ilham aktivitas pengembangannya apa saja, tujuan yang dicapai Ustadz Ilham ini nanti juga seperti apa terkait pengembangan diri, dan ukuran keberhasilannya nanti seperti apa juga ya. Jadi ini sangat penting ya untuk refleksi bersama-sama. Oke, baik, Ustaz. Kalau memang pengembangan diri ya, Ustaz ya, pengembangan diri berarti kan terkait hal tersebut memang tadi kan kita tahu bersama kalau ada beberapa poin yang memang belum sesuai dengan SPP. Dalam hal ini itu khususnya pada manajemen waktu. Untuk itu
ke depan pengembangan diri yang berhubungan dengan hal itu tadi yang bisa saya lakukan. Satu, saya perlu koordinasi lagi dan belajar konsultasi lagi pada koordinator pembelajaran matematika. Dalam hal ini Ustazah Vita. Tuh. Kemudian saya juga harus belajar lagi tentang manajemen waktu dalam pembelajaran ini sehingga hal tersebut bisa sesuai dengan FPP saya itu kepada koordinator kurikulum. Dalam hal ini Ustazah Ati. Ditambah lagi ke depannya saya harus bisa belajar lagi dari konten-konten yang sudah ada di PMM itu, dan mungkin ditambah lagi belajar dari channel-channel YouTube yang yang backgroundnya dari beberapa aktivis-aktivis yang bidang pendidikan. Kan sekarang kan banyak Ustaz, memang guru-guru zaman now itu yang apapun aktivitasnya atau ilmunya di-share di konten YouTube beliau. Iya, berarti kita sebagai guru yang milenial ini harusnya rajin bikin konten dan memantau konten yang berhubungan dengan pendidikan itu Ustaz. Yang terakhir tentunya saya harus bisa belajar dari webinar-webinar yang berhubungan dengan penyusunan RPP dan manajemen pelaksanaan RPP. Itu sih Ustaz. Luar biasa ya proses rencana pengembangan diri Ustaz Ilham setelah kita laksanakan observasi tadi ya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya juga ada KSE, terus tadi ada refleksi, coaching ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan Ustaz Ilham oleh Ustaz Ilham sendiri yang memberikan solusi begitu ya. Dan yang terakhir tadi proses pengembangan dirinya juga patut diacungi jempol ya, karena Ustaz Ilham akan berusaha mengembangkan dirinya agar menjadi guru yang lebih baik dan berpihak pada murid. Demikian proses pasca observasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terima kasih Ustaz Ilham. Ya, terima kasih Pak Imam sama. atas pendampingannya. Sebelum saya akhiri, Pak Imam ada yang perlu disampaikan? Ya, cukup. Ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.